Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Rifka Anissa, NIM 2005-11-44-32, kelas 3A dari Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur, dosen pengampu Bapak Dr. Ahmal M. Hum, di mana pembahasan kali ini tentang Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno. Sejarah yang panjang dan tentunya ada persamaan dan perbedaannya mulai dari mula Cina yang memiliki banyak pergantian dinasti, di mana pandangan terhadap sejarah Cina bahwa Cina merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang dikuasai oleh orang-orang asing, pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia. Sedangkan Jepang masa kuno ini perkembangan kebudayaan Jepang sampai sebuah usaha untuk menelusuri proses perkembangan kebudayaan ini dalam kaitannya dengan asal mula periode sejarah serta untuk mendefinisikan secara lebih jelas tentang warisan budaya Jepang dapat dilihat dari hasil budaya yang diciptakan sesuai zamannya. Selanjutnya yang pertama, Cina zaman dinasti. Sejarah Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak dinasti Shang. Budaya, sastra, dan filsafat Cina berkembang pada zaman dinasti Zhou yang melanjutkan dinasti Shang. Pada zaman dinasti inilah tulisan Cina modern mulai berkembang. Pandangan konvensional terhadap sejarah Cina adalah bahwa Cina merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang dikuasai oleh orang asing. Dinasti-dinasti zaman kuno yang pernah memimpin bangsa Cina yaitu meliputi yang pertama yaitu dinasti Xia pada tahun 2100 sebelum Masehi sampai dengan 1600 sebelum Masehi. Dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan catatan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu Yang Agung. Beragam tanda-tanda yang terdapat pada tembikar dan kulit kerang yang ditemukan diduga adalah bentuk pendahulu dari aksara modern Cina. Yang kedua yaitu dinasti Shang pada tahun 1600 sebelum Masehi sampai dengan 1046 sebelum Masehi. Dinasti Shang menurut sumber tradisional adalah dinasti pertama Cina. Menurut kronologi dinasti ini berkuasa antara tahun 1766 sebelum Masehi sampai dengan 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu adalah antara 1556 sebelum Masehi dan 1046 sebelum Masehi. Yang ketiga dinasti Zhou pada tahun 1046 sebelum Masehi sampai dengan 256 sebelum Masehi. Dinasti terlama berkuasa dalam sejarah Cina yang menurut proyek kronologi Xia Shangzhou berkuasa antara 1046 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Pada masa dinasti Zhou mulailah dikenal konsep mandat langit sebagai legitimasi pergantian kekuasaan, dan konsep ini seterusnya berpengaruh pada hampir setiap pergantian dinasti di Cina. Yang keempat yaitu periode musim semi dan musim gugur. Pada tahun 722 sebelum Masehi sampai 476 sebelum Masehi terjadi desentralisasi kekuasaan dan yang diberi nama berdasarkan karya sastra Chun Hiu, musim semi dan musim gugur. Selanjutnya yang kelima dinasti Qin, di mana pada tahun 221 sebelum Masehi sampai dengan 206 sebelum Masehi berhasil menyatukan Cina yang terpecah menjadi beberapa kerajaan. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Cina bersatu, di mana
Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar Cina yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming serta peninggalan terkota di makam Qin Shi Huang. Yang keenam yaitu dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai dengan 220. Didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur. A. Revolusi Cina pada tahun 1911. Yang ketujuh, dinasti Manchu memerintah di Cina sejak tahun 1644 sampai dengan 1911. Bangsa Manchu bukan penduduk asli Cina, maka tidak heran jika rakyat Cina merasakan penderitaan melihat keburukan atau penyelewengan dengan dinasti Manchu. Mereka bergerak untuk melawan dan membebaskan diri dari cengkraman dinasti asing tersebut. Pertama, sesudah kaisar besar dari Manchu meninggal dunia, lenyaplah pula masa kemakmuran Cina. Terjadilah kekacauan yang berpangkal adanya perebutan kekuasaan di antara putra-putranya kaisar. Masa kekacauan ini memberi kesempatan pada bangsa Barat untuk mengeksploitasi kekayaan Cina. Bangsa Barat yang dengan paksa minta agar diperbolehkan mendirikan pabrik serta penguasaan terhadap sumber bahan mentah. Yang kedua, dinasti Manchu memerintah secara feodal, memperbudak Cina, menjual negara Cina kepada negara-negara Barat. Inilah yang sebenarnya menyebabkan rakyat Cina tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap pemerintahan Manchu. Ketidakpercayaan ini akan diwujudkan dalam berbagai pemberontakan, misalnya pemberontakan Taiping. Yang ketiga, kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang pada tahun 1895. Kekalahan Cina dalam perang tersebut mengakibatkan prestise bangsa dan negara Cina menurun. Kekalahan ini membuktikan kelemahan pemerintahan Manchu, membuka kesempatan bagi bangsa Barat untuk menjadikan Cina sebagai daerah pengaruh mereka. Dalam hal ini, pemerintah Manchu tidak berdaya mencegahnya. Selanjutnya yang keempat, adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela. Semuanya berpangkal pada tindakan Ibu Zushi, kaisar janda tua, yang memiliki tentara nasional secara tidak sah untuk kepentingan pribadinya. Zushi mengizinkan para pejabat untuk menjual jabatannya demi kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, Jepang masa kuno. Jepang dalam perjalanan sejarahnya yang panjang telah menghasilkan sebuah kebudayaan nasional yang khas. Di satu sudut, kebudayaan ini telah dibina oleh orang Jepang dengan sumber dan inspirasi lingkungan mereka sendiri. Perkembangan kebudayaan Jepang sampai sebuah perspektif, serta memaparkan kebudayaan luar yang memengaruhi Jepang dengan segala pasang surutnya sepanjang zaman kuno, pertengahan, dan modern. Pembagian masyarakat Jepang. A. Zaman Kofun. Dan yang kedua, B. Zaman Asuka. Yang ketiga, C. Zaman Nara. Yang terakhir, D. Zaman Heian. A. Keadaan geografis Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk garis melengkung yang membentang dari timur laut ke barat di lautan bagian timur benua Asia. Luas wilayahnya kurang lebih 370 km. Jepang menduduki sebagian pulau yang membentang di sepanjang pantai timur Asia samping pulau Jepang. Jepang juga menguasai semenanjung Kosen, Korea, dan provinsi Cina di sebelah timur dan timur laut. Laut Jepang kaya akan ikan dibandingkan dengan laut negara lain, maka tidak mengherankan bahwa orang Jepang menjadi penangkap ikan yang pandai. Terakhir, keadaan alam sekitar sangat indah. Bukit-bukit yang berhutan-hutan, beraneka ragam, gunung, danau, dan laut yang membangkitkan rasa seni dari rakyat Jepang. B. Kebudayaan Jepang kuno. Kebudayaan Jepang kuno berpusat di kota Yamato. Pada masa itu, tingkat kebudayaan Jepang masih sederhana. Kota lain belum muncul, rumah dibangun secara manual sesuai dengan keadaan alamnya. Orang Yamato pandai berlayar dengan menggunakan perahu kecil, hingga mereka sudah mengenal perdagangan.
mereka masih menggunakan sistem barter. Barang yang digunakan untuk perdagangan ialah hasil pertanian, alat rumah tangga, dan perang sederhana. Masyarakat juga telah mengenal pakaian dari serat rami dan kulit kayu. Bahan makanan pokok mereka yaitu adalah nasi. Satu, pengaruh luar. Kebudayaan luar banyak berpengaruh di negara Jepang, terutama kebudayaan dari Cina. Berbagai cabang kebudayaan, mulai dari kesusastraan, yang kedua kesenian, terutama dalam bidang keagamaan. Kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Cina zaman dinasti ini salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak dinasti Shang dan budaya sastra dan filsafat Cina berkembang pada zaman dinasti Zhou yang melanjutkan dinasti Shang ini yang paling lama berkuasa, dan pada zaman dinasti inilah tulisan Cina modern mulai berkembang. Sedangkan Jepang masa kuno ini memiliki perjalanan sejarahnya yang panjang, telah menghasilkan sebuah kebudayaan nasional yang khas. Proses perkembangan keanekaragaman yang tumbuh dalam kebudayaan Jepang, serta kebudayaan luar yang mempengaruhi Jepang dengan segala pasang surutnya sepanjang zaman kuno, pertengahan, dan modern. Dari itu, dapat dipahami bahwa adanya keunggulan dan kekurangan dari dinasti Cina dan Jepang masa kuno ini, di mana dari Cina yang selalu berganti dinasti mulai dari perkembangan sampai mengalami kemunduran, serta Jepang mulai dari perkembangan geografisnya, keadaan alam, pembagian daerahnya, dan juga keindahan alam dan kebudayaan yang dimilikinya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.